Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat, kembali lagi di channel Adin Iwan PSSI ya sahabat ya. Di video kali ini sahabat, saya akan membahas tentang Gus Samsudin Jadab sahabat ya. Yang mana beliau ini sahabat sedang dakwah, cuman banyak sekali sahabat gangguan-gangguan seperti halnya cibiran, cacian, hujatan untuk beliau ini sahabat ya. Kita doakan sahabat, mudah-mudahan ulama-ulama dimanapun berada sahabat selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya sahabat ya, dan selalu dilindungi dari orang-orang yang zalim. Sebenarnya seperti ini sahabat. Pada intinya sahabat, Gus Samsudin Jadab ini sahabat, beliau ini berdakwah menyerang kezoliman sahabat. Seperti halnya beliau ini menyerang para dukun-dukun santet. Padahal sudah nyata sahabat, beliau ini ada pembuktiannya di dunia nyata sahabat. Suatu contoh, beliau ini punya padepokan, beliau ini buka praktek pengobatan orang-orang yang kena penyakit non medis. Suatu contoh, orang-orang yang kena santet, kena pelet segala macam sahabat ya. Jadi banyak orang di luar sana yang masih menghujat beliau. Kenapa sahabat? Karena beliau ini orang baik. Jadi ketika kita ini baik, semakin banyak cobaan, semakin banyak godaan sahabat. Jadi orang-orang yang menghujat dia ini, orang-orang yang menghina dia ini adalah orang-orang yang dirasuki pikirannya oleh jin kafir sahabat. Suatu contoh siapa sahabat? TIJ. Sahabat di luar sana kenal yang namanya TIJ. Dia ini terkenal tukang cari-cari masalah dengan ulama. Ulama, suatu contoh, ulama pemberantas dukun santet, guru spiritual se-Indonesia, bahkan hampir semua dia hujat, sampai ke guru besar kita Kiai Haji Kang Ujang Bustami, sampai ke Ustadz Nasihin, Gus Idris, lain sebagainya, semua dia hujat. Demi apa sahabat? Demi kepentingan konten dia. Dia cari nafkah sahabat dari konten YouTube. Jadi saking dia ini pingin populer, pingin YouTube-nya naik, dia ini menghujat ulama. Karena dengan cara menghujat ulama, pikir dia subscribernya semakin banyak, penontonnya semakin banyak. Kita doakan untuk TIJ di luar sana, mudah-mudahan dia cepat disadarkan oleh Allah. Dia selalu mengatasnamakan kiai, mengataskan ulama. Ada beberapa video dia yang dia sudah datang para kiai, para ustadz, para ulama, bahwasannya dia ini sudah pamit untuk menyerang ulama-ulama seperti Gus Idris, Kang Ujang Bustami, Gus Samsudin Jadab. Jadi dia mengatasnamakan kiai, dia sudah pamit dengan kiai, disuruh kiai itu lanjut menghujat. Padahal sahabat itu cuman kata-kata dia. Karena kalau orang ulama sahabat, tidak ada ulama ini yang memperpecah belahkan Islam. Kalau memang TIJ itu orang Islam, dia mengaku dia Islam, laksanakan aja keislaman dia. Suatu contoh, dia sholat berdoa aja untuk kebaikan dia. Kalaupun dia tidak bisa mendoakan orang banyak, doakan aja untuk diri dia sendiri.
ini bukan mendoakan untuk diri dia sendiri, dia malah menjauhi para ulama-ulama yang memberantas kezaliman. Dengan mengatasnamakan dia juga beragama Islam. Dia hanya berkoar di YouTube. TIJ itu hanya berkoar di YouTube. Kalau dia memang benar-benar berani, kalau dia memang benar-benar laki-laki, temui para ulama-ulama, guru kita, guru spiritual se-Indonesia. Seperti yang sudah dia hujat, seperti guru besar kita, Kiai Haji Kang Ujang Bustami, lalu Ustadz Nasihin, Gus Samsudin Jadab. Datangi ke rumahnya, bikin konten di rumahnya. Kalau kamu benar-benar laki-laki, berani nggak kamu nemuin mereka? Tidak akan pernah berani. Kenapa? Karena kamu semata-mata cuma mengejar dunia, TJ. Kalau kamu memang mau bikin konten yang buat diri kamu viral, jangan kamu menyerang ulama. Banyak orang yang kamu serang, seperti perampok, penjahat di luar sana, koruptor. Mungkin kamu lebih viral kalau kamu menghujat mereka. Kenapa kamu gak berani menghujat mereka? Karena uang mereka banyak. Karena sekali mereka ngetik, kamu jatuh. Di situ. Jadi kamu ini bilang mereka pembodohan umat. Yang pembodohan umat itu kamu. Kamu yang memecah belahkan mereka, umat, dengan para guru spiritual. Untuk para sahabat di luar sana, ketika sahabat melihat tontonan di media sosial sahabat, ambil manfaatnya aja sahabat, ambil sisi positifnya. Ketika ada penyampaian dari guru kita, ambil sisi positifnya. Kalau yang memang tidak baik jangan dikerjakan, kalau memang baik monggo kita kerjakan. Kenapa saya bilang seperti ini sahabat? Saya berani berkata seperti ini sahabat, karena semua guru spiritual yang pernah saya tonton seperti Ustadz Nasihin, Kang Ujang Bustami, lalu Gus Samsudin Jadab. Mereka ini sahabat, kalau menurut saya realnya dalam arti apa? Real dalam arti sisi dakwahnya. Kalau untuk film, video mereka saya tidak peduli, karena saya ini setiap saya menonton sesuatu saya ambil sisi positifnya. Realnya mereka ini dalam sisi dakwahnya. Kenapa saya bilang real? Setiap mereka melakukan dakwah, mereka selalu menyampaikan dengan kita di awal pembukaan mereka bikin konten, selalu mereka mengajak kita, mari para sahabat kita lantunkan sholawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Itu sisi positif yang pertama sahabat. Jadi kita tidak akan pernah lupa kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW ketika kita melihat tontonan mereka. Itu sisi positifnya. Lalu sisi positif yang kedua sahabat, di akhir video mereka, di penutupan mereka selalu mengajak kita untuk para sahabat di luar sana, jangan pernah tinggalkan sholawat. Perbanyak sholawat, perbanyak zikir, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Di situ sahabat, sisi positif yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang yang sangat luar biasa? Suatu contoh saya ngefans dengan seseorang, suatu contoh Kang Ujang Bustami, kalau enggak Ustadz Nasihin. Saya ngefans dengan mereka. Ketika saya menonton konten mereka, apa yang mereka katakan insya Allah akan saya kerjakan. Seperti baca sholawat, sholat 5 waktu, rajin berzikir. Yang ketiga sahabat, sisi positifnya sahabat, mereka ini mencerdaskan umat. Mencerdaskan umat seperti apa sahabat? Mereka mencerdaskan umat yang sering datang ke dunia perdukunan. Bahwasannya dunia perdukunan ini musyrik sahabat. Dunia perdukunan ini sudah
melebihi batas, bukan jalannya Islam lagi, sahabat. Karena dunia perdukunan ini musyrik. Selain musyrik, sahabat, dunia perdukunan ini dunia tipu-tipu. 80% dunia perdukunan ini dunia tipu-tipu, penipu, sahabat. Jadi kalau sahabat di luar sana, ketika sahabat punya masalah, sahabat datang ke dukun, sahabat akan kena tipu. Kenapa saya bilang sahabat akan kena tipu? Ketika sahabat datang ke dukun, sahabat sakit kepala, sahabat datang ke dukun. Di situ dukun akan mengatakan dengan sahabat kalau sahabat ini dapat kiriman hal goib. Di situ sahabat pikirannya sudah ngeblank, pikirannya itu sudah kacau. Hati sudah merasa takut. Akhirnya apa? Sahabat yakin dengan dukun itu, minta tolong dengan dia, berserah diri dengan dia. Ketika sahabat sudah berserah diri dengan dia, di situ sahabat dimanfaatkan oleh dia. Sekarang sahabat datang ke rumah dia, sahabat pakai mahar. Pakai mahar, nggak usah banyak-banyak, sahabat, 500.000 demi kesembuhan sahabat. Padahal sahabat itu tidak kena santet, tidak kena gangguan makhluk halus. Akhirnya sahabat di situ, sahabat pulang ke rumah ngerasa belum sembuh, pikiran masih kacau, hati masih kacau. Akhirnya apa? Perasaan sahabat ini setiap ada gangguan, setiap ada rasa sakit, selalu sahabat berpikir sahabat ini kena santet. Akhirnya apa? Sahabat datang lagi ke dukun, sahabat datang lagi ke dukun, sahabat datang lagi. Akhirnya sahabat lupa dengan akhirat, sahabat. Karena sahabat sudah musyrik. Jadi untuk para sahabat di luar sana, ketika sahabat punya keluhan, punya rasa keraguan dalam hati, dalam pikiran, berceritalah pada para ulama. Kalaupun merasa ada gangguan jin, ada hal-hal aneh yang ada di diri saudara-saudara di luar sana, datanglah para ustadz, para kiai. Karena mereka lebih mengerti, mereka lebih tahu cara mengusir makhluk halus supaya tidak mengganggu badan kita. Memang benar sahabat, kita ini sholat itu dari diri kita sendiri. Setelah itu kita dapat hidayah dari Allah. Kita dapat hidayah dari Allah sahabat karena kita ini ada pelantarannya sahabat. Suatu contoh pelantarannya siapa? Ketika kita dekat dengan ulama, kita ngobrol dengan ulama, di situ kita dikasih pengarahan-pengarahan, disitulah pikiran kita terbuka, hati kita mulai tenang, di situ kita menjalankan sholat 5 waktu. Memang semua hidayah turun dari Allah, cuman masih ada perantaranya sahabat. Bukan dukun perantaranya sahabat. Dukun ini penipu sahabat. Penipu. Kalaupun ada dukun yang bilang dia sakti, dia hebat, temui dengan saya sahabat. Saya akan bongkar semuanya di depan dia sahabat. Iya. Supaya sahabat di luar sana tidak ada keraguan lagi dalam diri, supaya dirinya tenang, keluarga damai. Rajin-rajin baca Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran di rumah kita, jadi jin-jin lingkungan di lingkungan rumah kita itu akan pergi dengan sendirinya. Itu barokahnya Al-Quran, bukan datang tempat dunia perdukunan. Dunia perdukunan ini dunia tipu-tipu, mereka penipu. Selain mereka penipu, kita musyrik. Jangan sampai hidup kita sia-sia cuman karena dukun. Kalau kita mau kaya, kalau kita mau sukses, bekerja keras.
jangan datang ke dukun. Daripada kalian datang ke dukun, lebih baik kalian berziarah. Berziarah ke wali songo, ke ulama-ulama. Tujuan ziarah itu apa, sahabat? Jangan salah mengartikan ziarah, sahabat ya. Tujuan ziarah ini, sahabat, seandainya kita datang ke makamnya para wali, bukan berarti kita mau minta uang, minta rezeki dengan mereka, sahabat. Kita minta barokahnya, sahabat. Sebagaimana para wali ini dikasih barokah, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluar biasa itu. Kita minta barokahnya supaya kita diberi oleh Allah keilmuan yang sama seperti mereka. Itu tujuan ziarah. Bukan ziarah ini bukan kita berdoa ya, mau minta duit, mau minta kaya, mau minta itu, kalian sudah salah menafsirkan. Ziarah ini kita berdoa untuk para wali, lalu kita memohon supaya diri kita dapat barokah seperti yang Allah berikan kepada wali-wali itu, sahabat. Jadi untuk para sahabat di luar sana, pesan saya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, sahabat. Karena dalam hidup ini, sahabat, ada 3 jalan, ada 3 rezeki yang saya jalani sampai sekarang ini, sahabat. Yang pertama, sahabat, rezeki dari diri sendiri. Rezeki dari diri sendiri ini saya sendiri, saya pribadi, saya selalu kerja keras, selalu berdoa kepada Allah. Mungkin rezeki dari diri saya sendiri, saya selalu bekerja keras dan saya selalu berdoa. Itu rezeki dari diri saya sendiri. Yang kedua, rezeki dari kedua orang tua, dari doa orang tua, sahabat. Sahabat, saya dapat uang berapapun sekarang ini, kecil banyaknya, sahabat, saya selalu memberi kedua orang tua saya, sahabat. Kenapa saya selalu memberi mereka, sahabat? Karena di balik rezeki saya ini ada doa mereka, sahabat. Jadi untuk para sahabat di luar sana, jangan pernah melalaikan kedua orang tua kalian. Karena kalian akan menyesal ketika mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini, sahabat. Untuk rezeki yang ketiga, sahabat, rezeki dari orang lain. Rezeki dari orang lain ini, sahabat, bukan rezeki dari dukun. Rezeki dari orang lain ini, sahabat, saya tidak pernah meninggalkan sedekah, sahabat. Walaupun itu cuma 500 perak, walaupun itu cuma 1000 perak, walaupun cuma 5000 perak, sahabat. Walaupun sedekah itu dari tenaga, dari pikiran maupun lisan, saya selalu sedekah, sahabat. Perkara diterima tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu urusan beliau, urusan Allah, sahabat. Yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita. Karena, sahabat, di balik semua rezeki kita ini ada sebagian besar ataupun sebagian kecil milik orang-orang yang susah di luar sana, sahabat. Jadi jangan pernah pelit untuk melanturkan kata-kata baik, jangan pernah pelit untuk mengajarkan pikiran-pikiran cerdas, dan jangan pernah pelit untuk menguatkan tenaga mereka dengan cara kita membantu mereka dengan tenaga kita, sahabat. Jadi untuk para sahabat di luar sana, mudah-mudahan saya dan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilindungi dari orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita diperlancar semua urusan kita, perlancar semua rezeki kita, dan kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita dan bisa membanggakan keluarga besar kita, sahabat. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, sahabat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.